Halo Sobat Alur Film, gimana kabar kalian semua? Ya, gue harap kalian dalam kondisi yang baik-baik aja. Gue ucapin terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini, dan juga dukung channel ini dengan subscribe, like, ataupun komennya. Gue doain semoga kalian semua diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan juga dimudahkan segala urusannya. Di video kali ini, gue bakal bercerita tentang sebuah film yang berjudul Interceptor. Film ini berkisah tentang seorang kapten militer yang ditugaskan di sebuah tempat yang letaknya di laut lepas. Dan fungsi dari tempat itu adalah sebagai penghalau serangan nuklir negara lain. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan serangan ke sebuah tempat penghalau serangan nuklir milik Amerika yang bernama Benteng Greely. Di sana terjadi penyerangan yang dilakukan oleh orang dalam sehingga tidak dapat diketahui siapa saja pelakunya. Oleh karena itu, Benteng Greely akhirnya jatuh ke tangan musuh yang kemudian dihancurkan. Scene berpindah ke tempat penghalau serangan nuklir yang terakhir, yaitu SBX-1. Di sana datang seorang kapten militer bernama Joanna Julia Collins. Collins merupakan mantan anggota SBX-1 yang dulu dipindah tugaskan. Sekarang ia harus kembali lagi ke tempat itu karena suatu masalah. Collins kemudian diminta untuk menemui Kolonel Clark Marshall, pemimpin dari SBX-1, guna melaporkan kedatangannya. Setelah itu, Collins masuk ke dalam kamar yang sudah disediakan untuknya. Tidak lama kemudian, Kolonel Marshall meminta Collins untuk ikut bersamanya, sambil membawa senjata untuk berjaga-jaga, karena terdapat informasi kalau Benteng Greely telah dihancurkan. Di dalam ruang kendali utama, Collins bertemu dengan Beaver Baker dan Rahul Shah. Mereka adalah operator yang bertugas untuk meluncurkan roket yang menghalau serangan nuklir yang memasuki area Amerika. Collins kemudian mendapat informasi dari NSA kalau 16 nuklir milik Rusia telah tercuri oleh teroris. Tidak lama setelah itu, ada telepon masuk dari Gedung Putih. Mereka memberikan sebuah video yang memperlihatkan seorang teroris yang mengatakan kalau Amerika akan dihancurkan dengan serangan nuklir yang mereka dapat dari Rusia. Setelah itu, Kolonel Marshall meninggalkan ruang kendali utama untuk menemui seorang kaptennya yang lain bertujuan untuk mengamankan kode HVAR, yang merupakan kode penghancur pangkalan anti-nuklir mereka. Collins yang mengingat kalau Benteng Greely diserang oleh orang dalam kemudian menyusul Kolonel Marshall untuk mengingatkannya. Ketika mereka sedang membicarakan tentang kemungkinan bahwa SBX-1 sudah disusupi oleh teroris, tiba-tiba Kolonel Marshall tertembak di kepala oleh teroris yang menyamar sebagai petugas kebersihan. Setelah memenangkan pertarungan itu, Kapten Collins kemudian membuang kartu ID Kolonel Marshall yang ia ambil tadi ke dalam cairan asam milik teroris yang terbunuh itu. Ia kemudian masuk ke dalam ruang kendali utama lalu menutup pintu masuk yang kedua. Di dalam ruang kendali utama, salah seorang teroris yang bernama Alexander Kessel menghubungi Collins, meminta untuk dibukakan pintu ke ruang kendali utama. Namun Collins menolak sehingga Alex meminta anak buahnya untuk membuka paksa pintunya menggunakan mesin las. Setelah itu ada panggilan dari Gedung Putih yang menanyakan status mereka saat ini. Collins kemudian melaporkan kalau SBX-1 sudah tersusupi oleh teroris. Pihak dari Gedung Putih kemudian mengirimkan bala bantuan.
namun akan tiba sekitar 90 menit kemudian. Tak lama setelah itu muncul salah satu teroris dari jalan keluar darurat. Setelah itu, anggota Alex berhasil membuka pintu yang pertama. Tidak disangka ternyata Beaver yang terbangun dari pingsannya akibat terserempet peluru tadi adalah anggota dari para teroris itu. Untungnya mereka tertembak di bagian rompi anti peluru. Setelah itu, Collins dan Rahul diikat di kursi. Kemudian Alex melakukan siaran langsung ke semua media di Amerika untuk memberitahukan bahwasannya ia akan meluncurkan sebuah nuklir ke salah satu kota di Amerika. Setelah satu nuklir diluncurkan, Collins kemudian melepaskan diri dari ikatannya, lalu merebut salah satu senjata milik musuh. Collins berhasil menghentikan serangan rudal yang pertama diluncurkan itu. Sayangnya lengan kiri Collins tertembak yang membuat lengan kirinya sulit untuk digerakkan. Alex yang terusir dari ruang kendali utama kemudian memperlihatkan video di mana ayah Collins akan dihabisi oleh anggota teroris Alex. Collins yang tidak bisa berbuat apa-apa harus merelakan ayahnya terbunuh. Alex yang kesal karena usahanya sia-sia kemudian mengambil sebuah laptop milik Kolonel Marshall lalu mengaktifkan sebuah kode yang dapat menghancurkan pangkalan anti serangan nuklir yang mereka perebutkan saat ini. That's the HVAR code. Setelah itu, Rahul keluar melalui jalur darurat bertujuan untuk menutup katup udara yang ada di bawah pangkalan itu, guna menghentikan penghancuran pangkalan SBX-1. Setelah Rahul berhasil menutup katup-katupnya, Beaver menghampiri Rahul yang kemudian ia menembak mati Rahul. Setelah itu, Collins menutup kaca yang ada di pintu masuk dengan menggunakan selotip. Ia berencana untuk menjebak Alex dan anggotanya. Beaver masuk ke dalam ruang kendali melalui jalur evakuasi darurat. Di sana ia tidak menemukan adanya Collins. Kemudian ia membuka pintu supaya Alex dapat memasuki ruangan. Setelah itu, Alex memerintahkan anggotanya yang ada di Rusia untuk meluncurkan 15 nuklir yang tersisa ke wilayah Amerika. Beaver yang melihat pintu menuju atap terbuka kemudian pergi ke atas untuk memeriksa apakah Collins bersembunyi di sana. Alex kemudian merusak tombol anti-nuklir yang ada di ruangan itu menggunakan asam. Tidak lama kemudian, Beaver melaporkan kepada Alex kalau Collins tidak ditemukan di atas. Alex yang mewaspadai Collins kemudian memeriksa setiap sudut ruangan yang memungkinkan untuk digunakan bersembunyi. Ketika Alex melarikan diri, Collins hendak menekan tombol anti-nuklir yang ada di ruangan itu. Namun tombol itu sudah dirusak oleh Alex menggunakan cairan asam. Collins terpaksa harus mengaktifkan roket anti-nuklirnya secara manual melalui konsol yang ada di atap. Ia kemudian membawa laptop yang ada di ruangan itu kemudian memprogram konsol roketnya. Dengan proses perbaikan, Collins harus menghadapi Beaver yang tadinya mencari Collins di atas atap. I'm on the next submarine out of here.
Setelah berhasil mengalahkan Beaver, Collins berusaha sekuat tenaga untuk segera kembali ke atap ruang kendali utama. Karena waktu untuk menghalau nuklir yang diluncurkan Alex tinggal sedikit lagi. Beruntung Collins tepat pada waktunya untuk menghalau 15 nuklir yang diluncurkan Alex. Namun, ketika Collins baru saja merasa lega, Alex muncul dan Collins pun masih harus menghadapi Alex. Look at you! You know, you really did fuck up my day. Di tengah pertarungan, sebuah kapal selam muncul. Kapal selam itu merupakan milik Angkatan Laut Rusia yang selama ini bersekongkol dengan Alex. Namun mengetahui bahwa Alex telah gagal menjalankan misinya, seorang penembak jitu dari kapal selam itu kemudian menembak mati Alex. Setelah itu, kapal selam tersebut meninggalkan Collins, dan tidak lama kemudian, bala bantuan yang dikirimkan Gedung Putih datang menyelamatkan Collins. Saat di rumah sakit, Collins dikunjungi oleh Ibu Presiden. Ia menunjukkan rasa terima kasihnya karena Collins sudah menyelamatkan jutaan warga Amerika. Tidak lama setelahnya, ayah Collins yang ternyata masih hidup datang. Ayah Collins tidak jadi tertembak mati karena ia diselamatkan oleh anggota militer yang berpatroli di tempat ayah Collins tinggal. Collins sangat senang mengetahui ayahnya yang masih hidup karena Collins sangat menyayangi ayahnya tersebut. Dan film pun berakhir. Nah, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Interceptor. Gua ucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Dan sekian dulu untuk video alur cerita kali ini. Semoga video ini dapat mengisi sedikit waktu luang kalian. Sampai jumpa pada video alur cerita berikutnya. Dance with me and let the soul record play.